Saudara-saudara, satu kali ya kalau saya melakukan perjalanan biasa, kalau kita lakukan perjalanan sekarang ini, sejak peraturan di jalan tol itu ditetapkan oleh pemerintah bahwa kita tidak boleh lebih dari 100 km untuk jarak di luar kota, ya keluar kota, 100 km. Dalam kota kan kita 80 km, tapi 100 km. Nah, bagi mereka yang mengetahui penggunaan dari cruise control, ya di sebuah mobil, kalau kita pakai mobil ada namanya cruise control. Nah, cruise control itu salah satu fasilitas tambahan di mobil-mobil kelas tertentu yang bisa kita setel, ya kita setel kecepatannya bisa 80 atau ini sehingga kaki kita tidak perlu pencet gas, ya. Jadi dia sudah bisa lari dengan kecepatan tertentu. Nah, untuk beberapa jenis mobil terbaru, saudara-saudara, cruise controlnya itu sifatnya bisa menentukan langsung begitu ya. Kalau yang biasa itu cruise controlnya yang sederhana, kalau jarak 100 meter lalu jarak 100 km per jam kecepatannya, di depan ada mobil, kita harus injek rem. Begitu injek rem, lepas dia dari cruise controlnya, lalu kita harus kembalikan resume, ya lalu kemudian dia kembali lagi kecepatannya naik lagi. Tapi yang baru-baru saudara-saudara, itu teknologinya, jadi kalau dia ngelihat mobil di depan, dia ngerem sendiri, lalu otomatis dia akan jalan. Bahkan kalau dia bisa bedakan di antara garis-garis jalan, di negara kita itu ada garis jalan, ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Kalau yang tidak jelas, kecelakaan, saudara-saudara. Tapi kalau jelas, dia ngikutin, ya terus garis itu dibatasi oleh dia punya pengindraannya. Nah, sebenarnya mobil saudara punya kemampuan begitu, ya mobil saudara-saudara barangkali saudara tidak pernah gunakan, tapi fasilitas itu ada. Sehingga kalau dilepas di jalan tol, saudara-saudara ini bisa jalan sendiri begitu ya. Dia bisa ketemu mobil langsung dia ngerem sendiri, dia kembali lagi. Sehingga saudara nggak capek. Kalau perjalanan jauh gunakan cruise control saudara-saudara. Nah, cruise control saudara-saudara itu bagus, bermanfaat untuk kita. Ya. Tetapi cruise control selalu membatasi supaya kita tidak lebih dari itu. Nggak lebih dari itu. Nah, dalam dunia pendidikan anak-anak kita juga begitu ya. Kalau kita tahu bahwa anak-anak kita berprestasi, berapa jumlah tertinggi di sekolah? Saudara-saudara kalau nilai 100, betul nggak? Ya, atau 10 gitu. Atau kalau GPA 4 atau 5 di Singapura barangkali pakai 5. Nah, saudara-saudara kalau kita lihat ya bahwa angka 100 itu kan angka batasan bahwa nggak bisa lebih dari itu. Ya, itu sama dengan cruise control. Makanya memang agak mengherankan saudara-saudara, ada juga anak-anak kita yang barangkali mereka bukanlah anak-anak yang berprestasi di sekolah. Bukan. Ya mereka adalah orang-orang, anak-anak yang kadang-kadang kenakalannya juga ada. Ya lompat pagar lalu kemudian ini. Tapi kalau ditanya bagaimana dengan nasib dan keadaan mereka hari ini. Mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang berhasil. Ya, mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang berhasil. Menjadi orang-orang yang hebat. Walaupun di sekolahnya gak hebat. Sedangkan mereka yang hebat di sekolahan barangkali tidak memiliki gaji dan income sebesar dari mereka yang tidak hebat di sekolah mereka. Nah pertanyaannya adalah why? Kenapa itu bisa terjadi? Nah karena saudara-saudara sebenarnya ya mudah dipahami saja. Seluruh pendidikan, sistem pendidikan kita akhirnya lebih banyak menciptakan batas. Ngerti ya? Batas diciptakan. Gitu. Nah kalau saudara adalah dosen, saudara adalah guru, saudara-saudara tahu bahwa semua murid kita harapkan mengikuti pakem. Jadi aturannya begini, kamu hanya akan mendapatkan 100 kalau kamu ngikutin aturannya begini. Sedangkan mereka yang tidak ikuti aturan, gak akan bisa mencapai ini. Ya, nah saudara-saudara, mereka yang bisa mencapai ini juga dibatasi. Ya pokoknya begini. Sehingga di luar itu yang ada hanya kesalahan. Yang ada saudara-saudara adalah anomali. Nah, kita menganggap saudara-saudara sampai hari ini bahwa semua yang kita sebut sebagai pembatasan itu sesuatu yang baik. Tapi sebenarnya seperti saya katakan bahwa cruise control tidak pernah menciptakan kecepatan. Sehingga pada titik tertentu untuk melakukan perjalanan dari sini ke Semarang, saudara-saudara, dengan 100 km per jam, itu penderitaan bagi kita pria. Ya kenapa? 100 km per jam kalau di jalan tol, saudara-saudara, kayak nggak jalan. Ngerti ya? Kayak, aduh lama bener begitu ya. Kok kita nggak... Apalagi kalau di sebelah kita ada kendaraan yang but. Ya saudara-saudara, ya memang nanti bayarnya belakangan. Ya maksudnya pada waktu dia mau perpanjang dia bisa kena saudara-saudara. Tapi sedangkan kita bertahan nih dengan cruise control saudara-saudara. Jalan kayak gak jalan-jalan, ngerti ya? Waduh lama-lama udahlah lepasin saudara. Cek kinjek lagi 120 km per jam. Akhirnya kita sampai di Semarang lebih cepat daripada kalau kita pakai cruise control.
Cruise control kita mencapai Semarang, saudara-saudara, kira-kira 6 jam. Tapi dengan dengan melepas cruise control itu, kita bisa mencapai 4,5 jam, lebih cepat. Memang cruise control diciptakan bukan untuk menciptakan kecepatan, tapi untuk membatasi kecepatan. Anak-anak kita juga begitu kan? Anak-anak kita di sekolah, saudara-saudara, angka 100 menurut mereka adalah angka yang bagus gitu. Tapi sebenarnya banyak di antara mereka yang bagus mencapai 100, tapi punya teman-teman yang tidak mencapai 100, angkanya 60, angkanya 50, tapi menjadi pengusaha hebat. Kenapa mereka tidak menjadi, atau pengusaha hebat ini bisa menjadi kaya dan menjadi berhasil, sukses dalam hidupnya, saudara-saudara? Sebenarnya simpel saja. Karena yang dinamakan dengan kecepatan pelipat gandaan tidak terjadi di dalam dunia yang normal. Nggak bisa terjadi. Dalam dunia yang normal, saudara-saudara, 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul nggak? Ya. Tetapi kalau saudara-saudara dalam hidup orang-orang lainnya yang tidak mengikuti aturan, itu perkalian. Ya, 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali, saudara-saudara, perkaliannya itu, sehingga kita melihat bahwa anak-anak yang berhasil itu, barangkali datang dari dunia atau situasi yang mereka tidak terlalu berada di dalam peraturan. Yang heran lu, kalau gue ingat-ingat lu di sekolah suka bolos, tapi sekarang lu hebat, lu jadi donatur ya. Jadi donatur gereja lagi lu. Kalau gue pikir-pikir lu, kejahatan lu lumayan juga pada masa lalu. Tapi wah, sekarang lu jadi donatur gereja. Saudara, kenapa begitu? Karena memang pada dasarnya, ya, kita sering berkata bahwa ketidakteraturan atau mungkin apa yang kita sebut sebagai anomali atau kelainan, itu kebanyakan kita menghukum kelainan. Ya, kelainan itu dihukum. Tapi saudara-saudara, kelainan itu kadang-kadang harus dihargai. Kelainan, bagaimana kelainan itu bisa dihargai? Begini, jadi negara Israel, saudara-saudara, mereka punya satelit. Ya, jadi di semesta, di luar dari orbit ini, saudara-saudara, atau di dalam orbit ini ada banyak mata-mata, ya, satelit mata-mata. Nah, untuk memiliki satelit mata-mata yang memotret salah satu bagian dari sebuah negara, Korea Utara, dia dipotret, saudara-saudara. Saudara tahu nggak? Yang dibutuhkan untuk meneliti ini adalah orang yang punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang berbeda dikit saja di foto itu, ya. Jadi saudara-saudara, sebuah bidang tanah itu dilihat ada bedanya apa enggak. Sebab kalau ada bedanya kemungkinan ada penggalian, lalu bikin fasilitas nuklir di bawahnya, saudara-saudara. Nah, siapa yang punya kemampuan seperti ini? Negara Israel pintar sekali. Mereka mencari orang-orang atau anak-anak yang autis. Ketika kelainan itu dibayar, ketika kelainan itu dihargai, ketika kelainan itu diberikan upah, jadinya seperti begini. Lihat, karena anak yang autis itu bisa melihat sesuatu sama, saudara-saudara, lama sekali. Dan kalau ada perubahan sesuatu, dia bisa tahu. Jadi saudara-saudara, negara Israel ini memakai apa? Mereka memakai orang-orang gini, orang-orang yang punya kemampuan untuk melihat adanya perbedaan sedikit saja. Saudara-saudara, lihat gini. Nah, Tuhan sebenarnya tidak ada kesulitan dengan anak nakal. Dia ada kesulitan dengan anak baik. Aneh ya. Tuhan itu ada kesulitan bukan sama anak nakal, tapi sama anak baik. Jadi kalau saudara bilang, puji Tuhan gua anak baik. Tuhan kebanyakan kesulitan sama anak baik. Bilang ke sebelah saudara, Tuhan kesulitan sama anak baik. Ceritanya begini saudara-saudara, ini yang bikin sulitnya Tuhan ini. Tuhan dipersulit sama kita yang baik ini. Jadi ceritanya ini ada 2 anak, yang sulung sama yang bungsu. Yang bungsu buat ulah, ngerti gak? Kan gak ada permintaan yang ditolak sama bapaknya, betul gak? Waktu dia bilang, Papa bisa gak aku dapat gini, duit warisan belum waktunya tapi gak apa-apa lah aku minta. Gak ada penolakan dari bapaknya kan, bapaknya tetap kasih kan. Gak ada kesulitan. Saudara, tapi waktu anak itu balik karena sudah habis segala sesuatunya, pengalaman telah membentuk dia. Saudara tahu waktu dia balik, bapaknya mengalami kesulitan bukan karena anak nakalnya ini, ngerti ya? Dia dapat kesulitan dari mana? Anak yang baik. Jadi kalau saudara dan saya, puji Tuhan, saya baik-baik saja. Saudara, Tuhan punya kesulitan sama kita loh. Kenapa begitu? Ya, nah. Lukas 15:29 itu bilang gini, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Coba perhatiin, ya, aku ini melayani Bapa ini udah bertahun-tahun.
dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Anak baik kan? Mana ada pelanggaran? Di sekolah prestasinya bagus, saudara-saudara. Tetapi kepadaku, perhatikan gini, kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak domba untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Pertanyaannya adalah, anak yang satu minta sebagian harta aja dikasih. Tapi anak yang sulung ini hanya nyebut satu aja. Saudara, nyebut satu nih. Ya, dia bilang apa? Belum pernah memberikan seekor anak kambing. Kalau jadi bapaknya, saudara kaget nggak? Kaget. Gila, anak gua aku bisa ngomong gitu ya. Kalau waktu anaknya bungsunya emang udah gila ya, anak yang bungsunya memang lu gila, lu masih hidup, lu minta gini. Ini memang lu gila. Tetapi dia nggak sangka anak bayi ini gila juga. Tapi gilanya versi lain. Ngerti ya? Gak pernah satu kali pun kamu kasih sama saya, Papa. Ya, seekor anak domba untuk aku bikin pesta. Nah, saudara-saudara, lalu dari situlah kemudian kita bisa lihat beberapa hal. Perhatikan yang pertama. Begini, saudara-saudara. Begitu orang itu ya, merasa bahwa kesucian dan kebenaran diri itu telah menjadi alat pembenar diri, ya. Kalau orang merasa bahwa kesucian dirinya, kebenaran dirinya itu menjadi alat pembenar diri. Jadi gini, kan aku nggak salah, ngerti ya? Kan aku nggak salah Tuhan, aku ini kan nggak bikin masalah, nggak macem-macem, ya. Saudara-saudara, waktu kita mulai menjadikan kebenaran dan kesucian itu sebagai alat untuk pembenar diri kita, Tuhan punya problem. Karena Tuhan punya problem dengan orang yang merasa dirinya benar, ngerti ya? Jadi Tuhan gak kesulitan dengan orang yang merasa dirinya bersalah. Karena kalau merasa dirinya bersalah, karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang benar dan dia gak benar. Tetapi kalau orang yang merasa diri benar, nah ini dia, saudara-saudara. Dia bilang, kalau saudara lihat, perhatikan apa yang dikatakan oleh yang sulung itu, karena cerita ini cerita populer di dalam Alkitab, ya. Yang didramakan sedemikian rupa. Tapi sekali lagi Tuhan ketika tunjukin kepada kita, problemnya bukan di anak nakal, problemnya di anak yang merasa dirinya benar. Dan kalau dia merasa dirinya benar, saudara-saudara, dia pakai itu untuk menjadi pembenar diri. Nah, pembenar diri itu dengan mengatakan, Papa ingat ya, gue ini gak pernah bikin lu susah lu. Gak pernah lu. Nah, saudara-saudara, sebenarnya apa sih yang salah dari anak yang sulung ini? Bukankah pertama dia nggak bikin repot orang tuanya? Dia nggak bikin repot orang tuanya. Bukan hanya itu saja, dia nggak pernah bikin memiskinkan orang tua. Nggak pernah. Dia selalu bekerja tanpa minta gaji. Dia nggak pernah nuntut apa-apa. Saudara-saudara, apa yang salah dengan semua ini? Ya, bahkan bapaknya bilang, bukankah semua yang kumiliki adalah milikmu juga? Jadi kalau kamu mau buat pesta atau enggak, kan tergantung kamu. Kan kamu pegang ceknya. ATM-nya lu yang pegang. Masalah, kenapa lu gak mau makan bami? Papa, aku gak pernah makan bami sekalipun. Goceng aja gua gak ngambil deh untuk parkiran. Gak ngambil. Ya semua pakai uang sendiri. Saudara-saudara, kan bapaknya jadi heran. Lah kan ATM ada di lu, uang ada di lu. Masalah lu gak mau pakai, lah kan itu kan keputusan lu. Ngerti ya? Kan itu keputusannya lu. Jadi kalau lu gak mau putus, jangan nyesel. Tuhan tahu. Karena aku mulai ini mau aku tidak kawin. Itu kan keputusan lu. Kan gak perlu Tuhan disalah-salahin gara-gara dia gak kawin. Tuhan, lihat Tuhan, aku telah mengorbankan segala sesuatu untuk engkau. Kan itu keputusanmu. Jadi boleh kawin, lah boleh lah, siapa yang bilang nggak kawin, adek lu aja, kalau adek lu aja. Nah, kalau kita sudah jadikan kebenaran dan kesucian sebagai alat pembenaran diri, saudara-saudara, terus terang Tuhan punya problem begini. Karena saudara-saudara lihat ya, Tuhan itu memberkati kita kan dengan dua cara nih, dua cara. Yang pertama normal, namanya ketaatan, bilang sama-sama ketaatan. Kan kita selalu bilang, di gereja kita diajar taat. Kita harus menaati Tuhan, maka Tuhan berkatakan Tuhan akan turun. Betul ya? Yang kedua, ini misteri. Ini saudara-saudara, ini rahasia. Yang kedua. Nah yang kedua inilah yang kadang-kadang orang itu salah ngerti. Karena
Kalau saudara jadikan yang pertama ini hanya satu-satunya jalan, apa bedanya sama mesin Coca-Cola? Masukin aja tuh ceceng 5 kali, keluar tuh Coca-Cola. Ngerti ya? Jadi nggak perlu lagi Tuhan, yang penting adalah taat, lalu kemudian pasti berkat mengalir. Yang kedua inilah yang Tuhan maksudkan begini, ini bukan soal kamu taat atau tidak taat. Sebab Ayub juga taat, betul nggak? Ayub itu orang baik, ya segala sesuatunya pergaulannya bagus. Tapi dia menderita, kenapa dia menderita? Nah, di sini. Jadi kalau kita hanya pikir anak yang sulung itu, yang taat pasti akan diberkati. Kalau hanya itu yang saudara dapat, saudara hanya baru dapat setengah kebenaran. Bilang setengah kebenaran. Yang setengah lagi itu rahasia. Kenapa? Heran gue. Kalau dipikir-pikir gue lebih taat daripada dia loh. Ngasih perpuluhan ke gereja, membantu gereja, gak pernah bikin ulah doa, gue ikut terus. Tapi kalau gue lihat-lihat ya, ini kayaknya aku berkatnya lebih banyak dia daripada gua. Saudara-saudara, kita kan bingung kenapa. Ada yang saudara saya gak ngerti, gak paham. Kok bisa begitu? Itulah yang kita sebut setengahnya itu kedaulatan Tuhan dong. Jadi Tuhan mau lakukan apa? Makanya Tuhan bilang sudahlah, kau konsentrasi kepada dirimu sendiri, jalani hidup ini dengan sungguh-sungguh, berkatnya ada tersendiri. Ya, berkatnya ada tersendiri, gak usah marah sama orang lain. Dan juga jangan pernah banding-bandingkan, ojo banding-banding ke kehidupanmu tuh sama orang lain. Udah, Tuhan punya rezeki sendiri untuk kamu. Betul gak? Tuhan punya rezeki untuk kita masing-masing. Percaya apa gak sih? Kelihatan mukanya gak percaya nih saudara-saudara. Saudara percaya gak ada rezeki kita masing-masing? Ada, saudara-saudara. Gak usah marah sama orang. Nah problemnya adalah kalau anak sulung ini mulai ngeliat nih, saudara-saudara. Kan dia bilang gini, ada apa itu rame-rame? Ngerti ya? Oh itu adikmu yang ngawur hidupnya itu kembali, terus papamu bikin pesta. Hah? Saudara-saudara, apa yang ada di dalam pikiran dia sebenarnya sederhana. Gue gak pernah bikin susah, gue gak pernah gini. Nah, terus kenapa? Kalau lu gak bikin susah kenapa? Ya mestinya sih gue lebih dihargain dong. Nah, saudara-saudara, di sini problem. Karena setengah rahasia itu sudah gak pernah bisa tahu. Kenapa kita doain orang yang satu, saudara-saudara, yakin benar kita doain dalam nama Yesus sembuh, mati dia. Ada yang satu lagi kita doain, Tuhan terserah Tuhan lah, mau hidup, mau apa terserah Tuhan. Hidup loh saudara-saudara. Kita pikir kenapa bisa begitu ya? Kita yang sungguh-sungguh mati, tapi yang gak sungguh-sungguh kok bisa hidup? Setiap pendeta punya reputasi, ya pernah jadi seorang gembala sidang. Itu. Gembala sidang, seorang gembala sidang atau pemimpin sidang, atau dia rohaniwan. Itu punya ciri tertentu. Sampai-sampai ada yang dihindari. Jangan ngundang dia pendeta karena kalau dia itu mati dia. Kalau didoain orang pasti mati. Ya. Jangan undang dia, udah yang lain aja, saudara. Saya juga pernah dibuat begitu, ya saudara. Jangan nanti didoain mati lagi, saudara. Ya. Tapi ada juga yang bersyukur kalau meninggal. Ya, saudara. Kenapa? Aduh, Pak Pendeta. Coba kalau dia panjang di rumah sakit biayanya berapa? Saudara, itu anak yang anak-anak kayak begitu, tapi ada juga loh yang kayak begitu loh, ya. Anak yang kayak begitu, yang pikirannya begitu. Jadi waktu kita doakan begini, saya pernah waktu doakan, haleluya, Tuhan coba dan sembuhkan dia. Dia pulang dari doa, anaknya bilang gini, Pak Pendeta jangan didoain begitu dong, kenapa? Ini doain supaya kehendak Tuhan yang jadi. Maksud lu apa kehendak Tuhan yang jadi? Ya biar dia pulang ke surga. Lalu gak ngomong dari tadi, kalau ngomong dari tadi kan doa kita lain. Tuhan terimalah dia dalam kerajaan. Bukan begitu. Gara-gara gak ngomong jadi sembuhlah. Jangan sembuh. Ya. Biar dia kembali kepada Tuhan. Wah ini mungkin ini anak yang udah lihat orang tuanya sumber penderitaan bagi dia. Saudara-saudara. Ya, ada yang begitu. Tidak semua. Ya. Di sini kelihatan muka semua baik-baik. Jadi orang tua sejahtera lah, tenang aja. Anak-anak semua baik-baik. Nah problemnya adalah bahwa orang yang merasa dirinya itu benar suci itu jadi masalah bagi Tuhan sendiri. Ya jadi bukan hanya soal taat ini. Ini kalau taat saja saudara baru ngerti setengahnya. Tapi ada satu lagi rahasia yang gitu, we don't understand. Kita nggak ngerti. Tapi itu miliknya Tuhan. Sehingga saudara tidak pernah bisa memperlakukan Tuhan seperti mesin Coca-Cola. Kalau dimasukin gitu keluar ini. Ngerti ya?
Gak bisa saudara kendalikan Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua begini. Tentang anak yang sulung ini saudara-saudara. Kalau dia merasa bahwa kesucian dan kebenaran dirinya itu lebih baik daripada kebaikan itu sendiri. Ya, lebih baik daripada kebaikan itu sendiri. Contohnya gini. Kalau saudara-saudara ngelihat ini orang-orang yang di pinggir jalan, ya, yang suka lewat-lewat itu dan kemudian minta-minta. Kan ada dua pikiran kita ini. Yang pertama adalah, lu minta-minta begini, lu mestinya kan harus begitu, cari duit yang benar, lu harusnya kan ya lu kerja lah dikit-dikit ya, bantu apa gitu supaya dapat makan, gak perlu lu minta-minta begini. Betul gak? Itu pikiran kita. Tetapi saudara-saudara, memang ada orang yang minta-minta, yang betul-betul hidupnya tidak beruntung. Ngerti ya? Jadi gara-gara kita ini terlalu banyak orang yang susah, yang suka minta-minta, maka kita jengkel kalau ada orang yang minta-minta. Sehingga kalau kita ngelihat orang itu buka jendela, terus ngasih ceceng-noceng sama orang yang minta-minta, saudara tahu reaksi kita yang pertama, gobloknya tuh orang, bener-bener lu ngasih begitu, nanti semua dia orang pada minta. Saudara ngerti ya? Waktu kita mulai berpikir begitu, kita gak pernah ngerti bahwa ada orang yang betul-betul susah. Ya mungkin saudara bilang gini, ya tapi kan kita sekarang kan udah gak boleh lagi ngasih gitu. Nanti ditangkap sama pemerintah, kena denda. Betul. Tapi kadang-kadang kalau kita memberi sesuatu, apa pikiran kita yang pertama? Saudara, ngapain gue ngasih? Ya ntar dia hidupnya bergantung sama gue, ntar dia begini. Saudara lihat. Sehingga waktu kita melihat orang berbuat baik, yang terjadi adalah hati ini gampang sekali menghakimi. Dia gak tahu aja deh, nolong dia. Tuh orang ya nanti bergantung sama dia. Saudara-saudara, waktu kita pikir bahwa kebenaran diri kita itu lebih baik daripada kebaikan itu sendiri. Sebab kita gak pernah tahu orang itu bagaimana. Itu saudara-saudara, kita ini kalau berhadapan sama orang yang sekali lagi susah, orang yang sakit ya. Kalau berhadapan dengan orang yang sakit, saudara gak pernah tahu dia end up-nya di mana. Gak pernah bisa tahu. Karena saudara-saudara hari ini saudara bisa lihat orang itu dipakai peralatannya ya. Besok gak ada, saudara gak bisa tahu, gak bisa tentukan. Ya, memang rumah sakit bisa juga menentukan. Tapi kita gak bisa menentukan pada umumnya. Gak bisa. Ya. Jadi kalau kita itu melihat ada orang itu sampai ditolong, kita ini berharap di dalam hati kita semoga keadaannya akan baik-baik. Itu harapan kita. Tapi saudara terus terang aja kita gak bisa jamin. Tapi sekali lagi ada orang-orang yang kalau ngelihat orang berbuat baik, sinis pikirannya. Ada dia gitu lagi. Saudara-saudara itu kita karena udah capek dalam hidup, ngerti? Tapi orang yang merasa dirinya benar itu seperti begini. Bapaknya kehilangan anak, ngerti ya? Jadi kakaknya dia udah gak susah. Gak susah, kenapa saudara-saudara? Kan hartanya udah hilang, ngerti ya? Hartanya udah diambil sama anak bungsunya. Bagian anak bungsu itu. Jadi waktu dia kembali, pikirannya bukan soal bapaknya melihat anaknya kembali. Kakaknya hanya lihat, ini anak datang mau apa? Jangan-jangan dia mau minta harta. Nanti kalau harta diminta, jangan-jangan bagian gua yang hilang. Ngerti ya? Saudara lihat, ketika orang akhirnya memandang bahwa perbuatan apapun yang dilakukan, saudara, lebih baik daripada kebaikan itu sendiri. Tuhan punya problem sama orang-orang seperti ini. Tuhan punya problem. Orang merasa dirinya benar. Karena kalau merasa diri benar, akhirnya dia tidak bisa lagi lihat saudara-saudara yang namanya perbuatan baik itu kayak apa. Yang penting soal benar apa enggak benar. Nah kalau kita saking kuatnya benar enggak benar, lama-lama kalau ngasih sama orang begini. Begini ya, saya kasih sama kamu, saya kasih tolong sama kamu. Tapi kamu jangan balik lagi ya. Karena setelah ini kamu harus kerja, harus gini. Saudara pesannya banyak benar sampai orangnya pingsan. Artinya dikasih goban itu dikasih sama dia, tetapi ceritanya macam-macam. Saudara-saudara, hidup itu boleh benar, tapi benernya jangan sampai mengalahkan kebaikan. Makanya ada seorang filsuf yang bilang gini, kalau kamu mau ngomong, yang pertama pikir dulu itu benar apa enggak, nomor satu. Nomor dua, kalau diomongin
baik atau tidak baik. Kalau nggak baik, stop. Walaupun itu benar. Gitu ya. Yang ketiga, pintu yang ketiga. Kalau kamu ngomong itu benar dan kamu tahu itu baik, yang ketiga nih ya, perlu atau enggak diomongin. Kalau nggak perlu jangan. Apa itu benar? Apa itu baik? Apa itu perlu? Ada yang nggak perlu diomongin. Tapi kalau kebenaran itu saudara-saudara dipakai membuat kita tidak punya belas kasihan lagi. Lihatlah, bapaknya pun jadi salah. Orang baik pun jadi salah. Ngerti ya? Orang baik pun jadi salah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih saudara-saudara, ini hambatan nyata nih yang Tuhan perlihatkan kepada kita dari anak yang sulung ini. Jadi makanya kalau hari ini kita bilang, syukur puji Tuhan gua masih baik-baik. Hati-hati karena beberapa kali kita problemnya ini saudara-saudara. Yang ketiga gini, konsistensi ya, karena anak yang sulung itu bilang gini, Papa ya seharusnya kan Papa kan mikir, aku tidak pernah buat susah Papa. Papa mestinya lebih baik sama aku daripada sama anak. Ini anak bikin susah ya, Papa mestinya jangan begitu. Nah, dia mengharapkan bapaknya itu konsisten memegang sesuatu, gitu. Memegang aturan itu konsisten. Konsistensinya itu jadi alat untuk menghukum. Ngerti ya? Konsistensi menjadi alat untuk menghukum. Nah, saudara-saudara, kayak begini nih. Kan kita menciptakan di Korea Utara ya ada 9 katanya jenis rambut pria ya yang boleh pria atau wanita. Jadi tidak boleh keluar dari pakem ini, 9 ini. Jadi kalau wanita misalnya, modelnya itu harus tertentu. Hanya memenuhi 9 ini. Yang lebih daripada itu dihukum oleh pemerintah. Peraturan tentang 4 jenis rambut yang boleh dipakai oleh wanita di Korea Utara, itu berguna untuk mereka yang taat kepada pemerintah. Betul? Yang tidak taat semua kena masalah. Betul nggak? Jadi saudara perhatikan bahwa seringkali peraturan itu terjadi dibuat akhirnya saudara-saudara yang rugi siapa? Kalau ada pria kebetulan seniman dan dia disuruh modelnya cepak-cepak begitu, menderita dia saudara-saudara. Ngerti ya? Sedangkan seniman biasanya aneh-aneh dia, rambutnya panjang saudara-saudara ya. Waduh, ada orang-orang di dunia ini saudara-saudara yang akhirnya menderita luar biasa hanya karena adanya sebuah aturan peraturan yang kita buat sendiri. Itu hanya menguntungkan orang yang benar tapi yang gak benar tetap gak benar. Saya kasih contoh, orang Farisi nih ya, ini orang Farisi nih. Sudah pakaian rapi, ya, hidup di dalam peraturan, ya, dia ciptakan peraturan lagi. Sehingga semua yang terjadi itu hanya menguntungkan yang Farisi. Yang benar tetap benar, yang tidak benar tetap tidak benar. Itu aja kerugiannya, yang tidak benar tetap tidak benar. Jadi kalau misalnya kita bikin peraturan saudara-saudara ya, yang dinamakan dengan doa itu harusnya begini. Ya, saya pikir doa itu macam-macam. Sampai-sampai saya punya keyakinan tidak ada pria yang tidak berdoa. Coba kalau saudara pria, saudara bilang kepada sebelah saudara, tidak ada pria yang tidak berdoa. Coba bilang ke sebelah saudara, tidak ada pria yang tidak berdoa. Ayo, saudara sadar nggak sebenarnya? Tidak ada pria yang tidak berdoa, semua pria berdoa. Hanya saudara tidak tahu jenisnya, karena sudah pikir kalau berdoa itu mesti kayak perempuan. Saudara, pria nggak berdoa dengan cara begitu. Pria banyak berdoa dalam pikirannya. Ya, dia tanya kenapa begini ya, aduh Tuhan kok begini ya. Doa di hadapan Tuhan bagi pria beda dengan wanita berdoa. Saudara-saudara, kalau ditetapkan doa itu caranya begitu kayak wanita berdoa, nggak ada pria yang berdoa. Yang rugi siapa? Para pria kita. Karena kita nggak bisa berdoa seperti wanita berdoa. Betul nggak? Makanya syukurlah doa Bapa kami dibuat oleh pria. Yesus pria. Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Kan tidak ada nggak ada kata nangisnya kan nggak ada. Normal-normal aja kan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kok kayak hafalan Pak? Itu caranya doa pria. Pria itu gak suka macam-macam. Ya kalau lagi berdoa itu. Kita jangan pilih dia, kenapa? Dia kalau doa kurang sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Kita pilih dia aja. Kenapa? Kalau doa nangis-nangis, saudara-saudara.
Nggak selalu pria yang nangis-nangis begini bener-bener pria. Maksudnya, saudara pikir, Bapak jangan nyindir saya. Bukan, saudara-saudara, bukan. Begini, maksudnya kau jangan samakan kalau wanita berdoa itu begitu, pria memang cara doanya beda. Sehingga tidak ada pria yang tidak berdoa. Pria berbanyak berdoa, hanya beda dengan wanita. Ya, dia tidak akan lipat tangan, dia akan begini, saudara-saudara. Tapi berdoa dalam hatinya, di mobil, setir mobil, dia berdoa. Duh, kenapa ya begini Tuhan, anakku, aduh Tuhan tolong. Pria berdoa. Kalau dia nangis, nggak akan dia nangis di depan istrinya. Dia nangis di belakang istrinya. Dan dia nggak suka kalau istrinya bilang gini, puji Tuhan, ya suami saya sudah saya doakan 15 tahun. Dan sekarang sudah bertobat. Itu suami paling benci sama omongan gitu, tau gak? Lu jangan coba-coba ngomong gitu di depan orang. Sebab kalau suaminya berkata bagaimana dia bertobat, dia bilang gini, begini, pada satu kali saya sadar. Nah, artinya dialah pahlawannya, ya udah gak apa-apa. Ya, bukan istrinya pahlawannya, enggak apa-apa. Pria itu begitu. Pria itu pada dasarnya dia pingin pertobatan itu seperti pertobatan anak bungsu itu di mana di tempat babi itu kan, ya. Lalu tiba-tiba dia sadar. Jadi saudara-saudara lihat bahwa ada kadang-kadang konsistensi aturan yang kita buat menguntungkan yang benar tapi tidak membawa orang yang tidak baik jadi baik. Nggak ada. Dan anak yang sulung itu, saudara-saudara tahu bahwa dia minta bapaknya agar sekarang bukan waktunya untuk memberi belas kasihan. Ini saatnya untuk hajar itu adik itu. Kurang ajar dia ya, dia pulang ke sana motifnya apa nih? Jangan-jangan mau ngambil duit gua, mau ngambil duit bapak lagi. Bapak tahu nggak? Duh, bapak salah. Kenapa dulu itu mestinya pada waktu dia keluar dia bawa harta itu, jangan disuruh dia keluar baik-baik. Kalau bisa tendang sedikit dia keluar, biar dia keluar tuh dengan kesadaran. Dan dia minta bapaknya untuk konsisten, saatnya bukan untuk saatnya berbelas kasih, saatnya untuk menghukum. Saudara lihat akhirnya bahwa orang yang kelihatannya benar jadi tidak benar. Orang yang kelihatan baik jadi tidak baik. Kenapa? Karena apa yang ada akhirnya dipakai untuk menguntungkan dirinya yang tidak melanggar. Kan dia tidak melanggar, kan dia untung kan? Posisi begitu membuat dia, Bapak jangan salah langkah. Ya. Lihat aku nih gak pernah bikin susah papa. Kenapa mesti papa baik-baik sama orang yang... Saudara-saudara, Tuhan punya problem dengan kita yang sering merasa diri kita benar. Dan ini saudara-saudara yang terakhir. Bagi sang Bapa, ya bagi Bapa yang baik hati dan penuh dengan kasih, tentang Bapa yang penuh dengan kasih, story ini tentang dia yang penuh dengan kasih. Ada yang lebih penting dari kesalahan yang harus dihukum. Nah, di sini problem besar. Yunus nih, saudara-saudara, Yunus nih, dia bilang sama, waktu dia mau lari dari arah Niniwe, dia ke Tarsis, saudara-saudara. Dia naik kapal. Terus dia dalam hatinya, gue gak bisa terima. Itu tidak terungkap awalnya. Terungkapnya setelah peristiwa di mana orang Niniwe 120.000 orang itu bertobat mulai dari orang sampai binatang. Bertobat, menunjukkan sikap bertobat. Waktu Yunus ngeliat itu, terus Tuhan berubah pikiran. Ya, Tuhan itu tetap sama, dia tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi dalam peristiwa itu, Bapa kita di sorga itu berubah. Terus Tuhan bilang, aduh kasihan orang-orang yang kalau dihukum. Ya, dia sudah bertobat, kita harus terima mereka. Diterima. Hukuman tidak jadi. Sebagai seorang nabi, martabat harga dirinya adalah konsisten. Kalau mau dihukum, hukum. Dan ternyata Allah tidak menghukum. Gara-gara hati orang itu bertobat. Terus dia bilang gini nih. Makanya saya tuh gak mau diutus ke Niniwe karena saya tahu Bapa di sorga itu hatinya gampang berubah. Ngerti ya? Gampang berubah. Nanti orangnya bertobat, dia berubah lagi. Yang maunya tuh kalau mau hajar aja. Saudara lihat, bagi sang Bapa sendiri ada yang lebih penting daripada sekedar menghukum yang bersalah. Ada yang lebih besar daripada itu. Apa saudara-saudara?
Yang lebih besar daripada itu waktu dia bilang, saudara-saudara, hey, ya, bahwa your brother was dead. Jadi saudaramu itu mati sebelumnya. And now he's alive again. Dia itu hidup kembali. Kenapa kamu gak mau terima dia? That is more important for me. Not for you, but for me. Nah saudara-saudara, saudara lihat bahwa yang tidak disadari oleh anak sulung ini adalah segala sesuatu bersentral kepada dirinya sendiri. Tapi waktu lihat mengenai apa yang penting untuk papanya, dia gak peduli. Dia gak peduli. Untuk siapa dia gak peduli. Untuk papanya dia gak peduli. Papanya nangis dia gak peduli. Kenapa? Yang penting itu sesuai dengan pikiran dia. Dia gak peduli mamanya nangis gimana, dia gak peduli. Dia gak peduli pokoknya orang tuanya susah bener, dia gak peduli. Yang penting dia bener. Memang hidupnya gak pernah bikin susah, tapi gak bener. Dia pikir dia bener. Ya, gue udah setiap bulan gue udah kirimin ke papa mama. Gue udah semua udah lengkap. Sebulan sekali gue kunjungin sama anak-anak gue, bawa anak-anak gue. Kurang apa sama orang tua? Hanya bedanya, saudara gak pernah nanya, Pa, Ma, mau apa? Gak pernah nanya, itu aja bedanya. Ada anak yang lain, karena lihat orang tuanya sudah dipenuhi, dia tanya, Pa, Ma, mau apa? Gini, gue sebenarnya mau lihat mall yang itu tuh bagus apa enggak. Yang pertama bilang gini, udahlah Pak, udah tua, ya udah di kursi roda udah di situ aja. Dari muda, saudara-saudara, satu kali saya bilang gini pada istri saya, kita semua akan jadi tua, tetapi saya berdoa kalau Tuhan kasih kesempatan saya masih seger pikiran, saya tuh mau punya kursi roda yang pakai joystick, you know? Jadi kalau maju, mundur. Kenapa? Gua masih mau menikmati hidup ini. Kalau Tuhan kasih. Jadi saya satu kali searching, ya, mana kursi roda yang bagus untuk kita. Honda mengeluarkan modern sekali, ya, harganya masih 50 sekitar mungkin antara 50 sampai 70 juta, tapi modern bener, ya. Ya persiapan menuju hari tua, ya saudara-saudara kita lihat. Maksudnya adalah betapa tragisnya hidup ini kalau sampai di hari tua seperti Petrus dibilang oleh Yesus, nanti kalau kamu tua ada orang ngikat pinggang kamu, terus kamu ditarik gitu. Kemana kamu gak bisa pilih, kamu dituntun. Itu kita nanti tua katanya. Nah terserah saudara, saudara mau model begini atau saudara masih punya aspirasi dalam hidup. Dan aspirasi ini maunya sih ditanya, ngerti ya? Pak, mau apa? Jadi kalau nggak ditanya saudara-saudara, ya udah itu. Sayur rebus, sampai tua, sampai meninggal, sayur rebus. Nggak pernah ditanya bapak ibunya mau apa. Saya berdoa agar kita semua saudara-saudara ngerti. Ini bukan soal benar, bukan soal lebih daripada benar. Apa yang orang tua pikir, apa yang kita pikir. Ditanya dong. Wah, saya ini adalah kawan yang baik. Ya. Kawan yang baik tidak akan bisa bikin susah temennya. Lalu kalau mau bilang lu kawan yang baik, lu tanya temen lu. Apakah gue udah jadi temen yang baik untuk lu apa enggak? Lah kalau lu bilang, gue adalah temen yang baik untuk lu, itu kan GR. Ngerti ya? GR, karena kau tidak pernah tahu apa yang dipikir oleh temen lu. Tanya Tuhan. Saudara bilang, Tuhan aku bersyukur aku adalah anak yang baik. Tanya Tuhan dulu. Tuhan yang disebut dengan anak yang baik itu gimana? Jangan-jangan kita gak pernah nanya sama orang tua kita, gak pernah nanya sama orang, gak pernah nanya sama pasangan kita, gak pernah nanya sama, nah gimana caranya? Papa baik kan? Ya papa ini. Dia akan ngomong tuh, kenapa? Karena kita gak pernah nanya sama dia. Ya itu kesalahannya si sulung itu begitu aja, dia yakin betul bahwa anak baik. Tapi dia gak pernah tahu bapaknya, pikiran bapaknya, apa yang penting bagi bapaknya. Bapaknya gak penting. Itu kalau harta, saudara-saudara, kan tidak disebut istrinya ya.
Saudara nggak bacakan istrinya ada di mana? Nggak tahu lah, mungkin udah meninggal dunia. Bapaknya sama sulung sama bungsu. Kan kalau model-model dulu paling enggak itu sepertiga diambil. Betul kan? Tapi bagi bapaknya tuh enggak, sepertiga hilang pun bagi bapaknya harta enggak berarti. Yang lebih berarti bapaknya apa? Anaknya pulang. Itu yang lebih penting bagi dia. Kakaknya enggak pernah nanya. Kakaknya pikir yang penting harta. Enggak pernah nanya apa yang penting bagi papa. Kalau papanya apa? Itu adekku udah pulang nih pak. Menurut papa gimana? Oh menurut papa sih kita terima dia kembali. Itu penting untuk papanya. Dia mestinya nanya. Hanya gak pernah nanya. Semua mertua bekas menantu. Betul? Ayolah jangan pura-pura. Semua mertua bekas menantu. Betul? Jadi kalau kita sudah tahu sebenarnya betapa susahnya menjadi menantu. Saya mau tanya. Apakah ini saatnya untuk membalas sesuatu? Enggak. Sebab ingat ya, ini semua menantu akan jadi mertua. Saya sampai ingetin satu kali teman saya, ingat lu, satu kali lu jadi mertua. Lu mesti ingat. Tuhan bilang, ingatlah terhadap orang asing. Jangan bikin susah orang asing di negerimu. Karena kamu juga dulu adalah orang asing. Kita ini akan jadi mertua. Kalau jadi mertua ya kita harapkan kan gimana? Ngerti sendiri. Betapa bahagianya kita kalau kita bisa ngerti cerita ini saudara-saudara. Story ini banyak mengungkap sesuatu termasuk tentang kita. Bahwa kesalahan daripada yang sulung itu enggak banyak-banyak. Dia hanya enggak pernah nanya sama orang tuanya. Papa, mama mau apa? Jadi pulang dari sini saudara-saudara ketemu sama orang tua nanya, Pak, Mah mau apa? Enggak papa mama saya hanya mau belajar nyetir mobil. Nah saudara-saudara itu saatnya belikan mobil listrik. Enggak, ada orang tua yang, papa mama sih enggak perlu apa-apa ya. Papa mama hanya maunya mintanya lu jangan sebulan sekali, tapi 2 minggu sekali lu datang. Dengerin aja gitu kan. Ya enggak? Tanya your parents gitu. Karena satu kali saudara juga akan berharap begitu. Saudara nunggu nih, kalau zaman di depan nih ya, 15 tahun lagi WhatsApp masih ada gitu ya. Saudara tuh nungguin tuh di depan itu, ngerti ya? Nungguin ada gue nanya apa dia. Nanyanya terus, udah makan pak? Udah makan pak? Terus menerus begitu. Mau tanya, pak mau apa? Aduh gue pengen kaki babi. Gimana? Aduh kalau ditanya sedikit aja, papa mau makan kaki babi. Betapa bahagianya kita di hari tua nanti. Ayo bahagiakan orang tuamu kalau masih hidup, sebab nanti kau juga akan jadi orang tua yang bahagia. Betul nggak? Betul nggak? Ingat saya semua mertua bekas menantu dan semua menantu akan jadi mertua. Jadi mari kita jalani hidup ini ya dengan cara yang baik dan saudara-saudara percayalah ya story tentang anak yang bungsu dan anak yang sulung ini banyak sekali mengungkap aspek yang luar biasa. Tapi story ini sebenarnya dibangun cerita sentralnya adalah tentang Bapa yang penuh dengan kasih. Hanya gara-gara bapaknya penuh dengan kasih, maka 2 anak ini jadi menonjol. Tadi pagi saya cerita dari sudut anak yang bungsu. Yang ini saudara-saudara ini anak yang sulung. Jadi kalau kita bilang kita benar, tunggu dulu. Tuhan tidak ada masalah dengan anak yang bandel. Tuhan punya masalah dengan anak yang benar. Dan anak benar adalah kita. Barangkali kita pikir benar. Tapi barangkali juga kita hanya GR aja, kita pikir kita benar. Padahal sebenarnya gak benar juga saudara-saudara. Betul gak? Kita belum pernah nanya sama Tuhan, kita belum pernah nanya sama orang kita sayangi, apa sih yang kau mau? Ya. Setiap hari saudara-saudara istrinya selalu dikasih bunga bang. Kan kata istri-istri kebanyakan, gua mau gak perlu bunga, gua perlu bunga bang. Ya. Saudara kasih bunga bang kan terusnya. Tapi saudara gak pernah nanya. Gak pernah nanya, itu kesalahannya. Seperti orang yang saudara-saudara ya, satu kali ketika ditemukan nih, kenapa dia tidak menikah dengan orang itu? Ya. Kenapa kamu gak jadi sama dia? Satu aja, memang kita bilang gak jodoh, udah paling clear. Tapi sebenarnya gue gak jadi, karena gue gak pernah tahu. Ya, dia tuh sebenarnya sayang gak sama gue. Karena gak pernah ngomong. Ngerti ya? Dia hanya menerka aja, nerka, kira-kira begini, gak pernah nanya. Coba kalau ditanya, saudara-saudara. Akan beda. Coba kalau kita tanya Tuhan, kalau kita tanya orang kita sayangi, orang yang kita kasih, anak kita,
menantu kita, saudara-saudara. Duh, betapa indahnya ya. Nanti kalau anak-anak kita bisa nanya, "Pah, Mah, mau apa?" Wah, saudara-saudara, luar biasa. Bahagianya kita kalau punya anak kayak begitu. Udah nggak perlu kaya-kaya dah. Ya, nggak perlu kaya, nggak punya segala sesuatu. Tapi kalau ditanya, anak mau nanya, "Pah, Mah, mau apa?" Gitu. Mau apa? "Hari ini Pak, kita kemana yuk?" Saudara-saudara, aduh, senang sekali. Ya, saya bahagia sekali kalau pandemi ini telah menolong saya untuk mengerti sesuatu, saudara-saudara. Begini, biasanya saya sibuk sebagai seorang pendeta, kita banyak kali mengorbankan waktu untuk anak-anak yang sebenarnya begini kita korbankan untuk pelayanan. Tetapi masa pandemi ini membuat saya lebih banyak dirumahkan, dan gara-gara di rumah kita melihat aktivitas istri dan anak kita. Disitulah saya merasakan, aduh Tuhan, enak bener work from home. Aduh, enak bener loh. Bener saya ngelihat anak gini, waduh. Sampai saya bilang, aduh kalau gue hari tua nih ya, kalau misalnya gak bisa lakukan apa-apa, gue jadi supir anak juga bahagia bener ngelihat dia. Nemenin dia kemana-mana begitu, saudara-saudara. Karena tiba-tiba Tuhan menyadarkan sesuatu, what is more important in life. Akhirnya kita melihat bahwa, hey, ada sesuatu yang penting. Saya pikir saya benar, belum tentu. Ternyata banyak sekali kekurangan kita. Dan kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan maafkan saya. Saya pikir saya benar. Ya, dulu di kaum pria sejati bilang gini, benar salah gitu. Jadi ujungnya itu salah gitu. Kelihatan dia merasa benar ujungnya salah. Sebelum itu terjadi, saudara-saudara, mungkin kita mulai dari benar salah, tapi ujungnya benar. Kita harus sampai kepada ujung yang benar, yang sesungguhnya. Supaya hidup kita makin, bukan hanya ditolong oleh Tuhan, tapi saudara bisa nolong sesama satu dengan yang lainnya. Amin, saudara-saudara. Ayo kita berdiri sama-sama. Kita berdiri sama-sama ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, Engkau mengenal dan mengetahui pergumulan hati kami. Engkau tidak punya problem dengan anak yang memberontak kepadamu oleh karena Engkau tahu bahwa hidup ini bisa mengajari mereka, pengalaman bisa mengajari mereka, dan akhirnya mereka kembali kepadamu. Tetapi Kau justru punya problem dengan orang yang merasa dirinya benar. Dan kami sebagai anak-anak-Mu kadang-kadang merasa diri kami lebih baik dari orang lain, lebih pantas daripada orang lain, lebih sehat secara rohani dari orang lain. Tetapi disinilah Tuhan yang kami lihat, kami tidak pernah bisa mencapai sesuatu yang Tuhan inginkan. Sama seperti kami sadari cruise control yang mengendalikan orang dan tidak pernah membuat prestasi. Tapi dalam hidup ini Tuhan, kami ingin bertanya di dalam hati kami kepada Tuhan. Tuhan, bagaimanakah hidup kami menyenangkan hati-Mu? Ajari kami menyenangkan hati-Mu. Supaya hidup ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami teringat dengan orang-orang yang kami kasihi. Yang perlu juga di dalam hidup ini kami tanya. Apa yang penting bagi kamu? Apa yang menyenangkan hati-Mu? Supaya kami betul-betul bisa tahu, ngerti, apa artinya menjalani hidup dengan penuh arti dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami bayangkan Tuhan sekian banyak orang, sahabat, teman kami yang sekarang ini belum mengenal Engkau, yang juga sedang menghadapi masalah di dalam hidup mereka. Kalau saja kami bisa memberitahukan kepada mereka jawaban yang Yesus miliki, jawaban yang Allah miliki bagi hidup mereka, bukankah mereka bisa datang kepada Tuhan? Lebih dari perasaan benar dan dimengerti oleh Tuhan, dan disetujui oleh Tuhan, dan direstui oleh Tuhan. Lebih daripada perasaan itu Tuhan, biarlah kami mengerti pikiran Tuhan, biarlah kami mengerti kemauan-Mu ya Bapa. Apa yang terpenting bagi hidupmu. Jikalau kebenaran diri kami menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan, ya Bapa, tuntun pikiran hati kami, bukakan pikiran hati kami supaya kami ngerti apa yang benar menurut hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Lebih daripada merasa benar oleh karena kami bisa datang setiap minggu ke gereja. Kami berdoa supaya hidup kami bisa menguatkan orang lain, menghiburkan hati orang lain, dan melihat bagaimana orang lain diselamatkan oleh Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, keluarga kami, hidup pribadi kami, anak-anak kami, menantu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan, amin. Kita berikan kemuliaan Tuhan.